Shalom, perkenalkan nama saya Tiarma Fitri Burumalau dengan NIM 200101184. Saya dari IAKN Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya dari grup E semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Demikian perkenalan yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan video yang saya paparkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hubungan Teologi Alkitab dan Homiletika. Adapun kerangka yang harus saya sampaikan di dalam video ini adalah yang pertama, pengertian teologi Alkitab, dan yang kedua adalah pengertian homiletika. Dan kemudian nanti saya akan simpulkan bagaimana sih hubungan teologi Alkitab dengan homiletika. Selamat menyaksikan, terima kasih. Hubungan teologi biblika dengan homiletika. Sebelum kita membahas hubungannya, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari teologi biblika dan homiletika. Pengertian teologi biblika. Teologi biblika dapat disebut sebagai cabang ilmu teologi yang secara sistematis mempelajari perkembangan penyataan Allah dalam sejarah, sebagaimana yang dinyatakan Alkitab. Teologi biblika hanya berupaya mencari apa makna teks pada masa penulis Alkitab. Sedangkan teologi sistematika hanya berpusat pada menyampaikan makna teks pada masa kini. Teologi biblika adalah studi objektif. Teologi biblika juga teologi terhadap seluruh kanon Alkitab yang berisi suatu teologi seluruh Alkitab. Teologi demikian harus bersifat teologis karena ia membuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia. Teologi biblika juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan bertanggung jawab karena penyataan Allah ini terjadi di dalam sejarah manusia. Nah, kita di sini dapat mengetahui dulu pengertian homiletika. Homiletika berasal dari kata sifat Yunani homiletika yang dihubungkan dengan kata tesne. Tesne berarti ilmu pergaulan atau ilmu bercakap-cakap. Dalam kata sifat homiletika terkandung kata benda homilia, yaitu pergaulan atau percakapan dengan ramah tamah. Istilah homiletika baru muncul pada abad ke-17. Homiletika juga merupakan ilmu khotbah yang dimana Alkitab sebagai dasar di dalam khotbah, eksegese yang cermat, dan hermeneutika yang baik memungkinkan pengkhotbah mempraktikkan homiletika dengan baik. Di mana homiletika yaitu seni dan ilmu yang mengatakan hal yang sama, seperti yang dikatakan oleh nats kitab suci. Maka homiletika adalah kajian mengenai persiapan khotbah yang menciptakan suatu pertalian yang tak terpisahkan antara khotbah tersebut dan pemahaman yang benar atas makna nats Alkitab yang mendasarinya. Homiletika merupakan puncak dari penerapan semua prinsip hermeneutika dan eksegese dalam upaya memahami suatu nats Alkitab
dan kemudian menyampaikannya kepada pendengar. Maka pengertian tersebut mengandung dua indikasi, yaitu persiapan bahan khotbah dan yang utama persiapan menyampaikan khotbah. Itu berarti homiletika adalah sebuah ilmu yang praktis, yaitu mempelajari bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen, termasuk syarat-syarat dalam mendidik seseorang menjadi seorang pemberita firman yang baik. Maka kita dapat simpulkan bahwa homiletika merupakan khotbah. Apa sih khotbah? Khotbah adalah keterampilan komunikasi dari suatu konsep atau gagasan Alkitab yang dapat diambil melalui penafsiran yang benar dari ayat-ayat Alkitab. Itu sebabnya pelajaran hermeneutika adalah syarat mutlak bagi orang yang mau belajar homiletika dan diterapkan melalui kuasa Roh Kudus pada kehidupan pengkhotbah dan pendengar. Khotbah, Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka khotbah adalah firman Tuhan yang diterima, dirasakan, dan dilakukan oleh diri sendiri, kemudian diutarakan dengan tegas dan nyata supaya menjadi kesaksian dan jalan keselamatan bagi orang lain maupun jemaat. Teologi hasil dari studi biblika menjadi dasar bagi homiletika untuk dikhotbahkan. Maka oleh sebab itu, homiletika memiliki kedudukan yang erat dalam teologi dan semua jurusannya. Suatu khotbah harus berdasarkan teologi yang baik, yaitu tidak boleh berbeda atau berselisih dengan hasil yang sudah dicapai di dalam eksegese atau tafsir atau dogmatika. Dengan ringkas, hubungan homiletika dengan jurusan teologi masing-masing. Jurusan yang terpenting untuk homiletika adalah eksegese, karena dasar khotbah tidak lain dan tak bukan adalah Alkitab. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah harus menyelidiki nas khotbah dengan seksama dan diteliti. Bukan pikiran-pikiran pendeta yang harus diberitakan kepada jemaat, melainkan firman Allah, dan firman-Nya itu hanya dapat disampaikan kepada banyak orang jika pendeta lebih dahulu menyelidiki, merenungkan, dan memahaminya terlebih dahulu. Hermeneutik atau eksegesa yang baik adalah menyatakan pikiran dan kehendak Tuhan bagi manusia melalui apa yang dipikirkan, dirasakan, dialami, diyakini, dikatakan, dan dituliskan oleh si penulis atau si pembicara dalam teks Alkitab. Hasil dari hermeneutik inilah yang akan dikhotbahkan. Hubungan hermeneutik dengan homiletik bagaikan dua sisi mata logam. Keduanya tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, bahkan memiliki satu kesatuan yang utuh. Homiletika juga akan menjadi timpang tanpa hermeneutik. Sebaliknya, hermeneutik akan menjadi pincang tanpa homiletik. Jika hasil hermeneutik tidak benar dari maksud Allah yang sesungguhnya yang tertuang di dalam teks Alkitab, maka sesungguhnya khotbah adalah mengajarkan yang tidak benar. Jika hasil hermeneutik adalah benar, namun tidak dikhotbahkan dengan cara
yang benar, maka sesungguhnya khotbah tidak akan mencapai sasaran. Jika hasil hermeneutik tidak benar, namun dikhotbahkan dengan cara yang baik dan benar, maka pengkhotbah sesungguhnya sedang mengajarkan ajaran sesat. Hubungan hermeneutik dengan homiletik juga dapat digambarkan bagaikan hubungan antara membuat kue dengan menyajikan hasil masakannya. Yang pertama, hermeneutik ketika ada alat yang digunakan dan ada yang salah menggunakan alat atau cara, maka tidak akan menghasilkan interpretasi yang sebenarnya. Jika kita telah menggunakan peralatan dan langkah-langkah hermeneutik yang benar dan baik, tentu akan menghasilkan yang baik dan benar pula. Namun masih ada langkah kedua. Kedua, homiletika bagaikan cara penyajian kue yang telah dimasak. Kue yang telah dimasak dengan baik dan benar juga harus disajikan dengan baik dan benar. Jika kue tidak disajikan dengan cara yang baik dan benar, dengan bersih, rapi, sopan, dan ramah, maka para konsumen tidak akan bergairah, selera, dan suka untuk menikmatinya. Namun jika sebaliknya, tentu orang akan mau menikmati masakan tadi. Demikian juga halnya dengan khotbah. Jika tidak disajikan dengan mengikuti langkah-langkah maupun metode berhomiletika, maka jemaat tidak akan suka mendengarkannya. Maka hubungannya teologi Alkitab dengan homiletika adalah menggali arti makna sebelum menyampaikan firman Tuhan dengan melalui eksegesa yang baik dan benar, serta kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai pegangan iman dalam berkhotbah. Menggunakan seni, khotbah, topikal, tekstual, dan ekspositori. Dengan menyiapkan khotbah itu dengan penuh persiapan. Di sini terdapat gambar yang saya paparkan. Ada perbedaan dari khotbah topikal, tekstual, ekspositori. Topikal itu dari sumber natsnya diambil dari berbagai bagian Alkitab. Sedangkan tekstual, nats berdasarkan teks terdiri dari kata, frase, kalimat, atau ayat yang pendek. Kalau ekspositori, nats berdasarkan teks terdiri dari satu paragraf, satu perikop, bahkan satu pasal. Yang ciri kedua dari topikal lebih menekankan kutipan ayat-ayat. Kalau tekstual lebih menekankan studi kata. Kalau ekspositori lebih menekankan konteks dan aplikasi. Kemudian topikal, garis besar khotbah dikembangkan dari judul atau judul menentukan garis besar. Kalau tekstual, garis besar khotbah memunculkan judul atau garis besar menentukan judul. Kemudian adalah ekspositori, garis besarnya diambil dari khotbah memunculkan judul atau garis besar menentukan judul. Maka dari gambar yang sudah saya paparkan, kita mengetahui bagaimana perbedaan topikal, tekstual, dan ekspositori, dan ini bisa menjadi pegangan bagi orang pengkhotbah. Baiklah,
Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan teologi Alkitab dengan homiletika. Kiranya materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat di bidang pendidikan maupun di bidang teologi. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat.